Kembali lagi dengan kami, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kabinet Kreasi. Pada kesempatan kali ini, saya Bram Mahradwipa selaku host di episode kali ini. Kami kedatangan anak BEM, Sekretaris Umum dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang baru saja selesai dari penugasan Kampus Merdeka yang ingin membagikan pengalamannya selama dia mengikuti kampus mengajar. Tidak lain dan tidak bukan Sekretaris Umum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa lagi kalau bukan Dwi Mariamah. Halo. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariamah Niza Putri dari kelas 5 pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di BEM menjabat sebagai Sekretaris Umum. Oke. Jabatan yang sangat tinggi dari Mbak Dwi ya di BEM, Sekretaris Umum. Orang penting memang di fakultas ini. Di BEM-nya ya, penting. Oke. Gimana Mbak Dwi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Setelah melewati penugasan yang sangat capek pasti. Lama banget ya Mas? Lama. Di BEM tuh sering tidak hadir. Ya. Jadi kangen nih ya. Oke. Maaf. Untuk Mbak Dwi ya, mengikuti kampus mengajar itu salah satu hal yang bikin saya kaget sebelumnya. Karena Mbak Dwi itu mengikuti BEM, Sekretaris Umum. Moro-moro, Mas, saya besok mau berangkat penugasan. Di kapan? Yang tes-tesan? Sejak kapan? Tiba-tiba langsung penugasan. Kan biar surprise. Nggak surprise dong, semua tugas di BEM tuh numpuk ya. Tiba-tiba sekretarisnya hilang. Iya, hilang. Nggak ada dua-duanya lagi ya sama teman Anda tuh. Sama-sama sekretaris hilang. Jadinya sejak kapan sih Mbak Dwi tuh kenal, tahu lah yang sama kampus mengajar, kok moro-moro tiba-tiba sudah penugasan aja? Sebenarnya itu saya tahu kampus mengajar itu sudah lama. Bahkan waktu itu saya kan ikut angkatan 4 ya. Iya. Yang saya tahu itu pas angkatan kedua. Kebetulan teman saya sendiri ikut, teman saya dari SMA, kuliahnya juga di UNAS. Di UNAS juga. Ya, dia ikut kampus mengajar angkatan kedua. Jadinya saya tertarik nih kok dengar cerita dari teman saya, terus kebetulan penempatannya itu di SD gitu. Jadi kebetulan saya juga suka anak kecil. Jadi tertarik gitu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebenarnya sudah lama, tapi saya ya gitu diam. Enggak ada woro-woro tiba-tiba, Mas, penugasan, hey. biar kaget gitu. Soalnya kan yang biasa yang ikut kampus Merdeka tuh memang ya namanya tuh sudah kesebar. Ini orang ini mau ikut kampus mengajar, orang ini mau ikut kampus mengajar. Tiba-tiba tidak ada woro-woro. Biar ini Mas. Ya, biar surprise kan ya. Oke. Kan kalau kita itu kan ada tahap-tahapnya. Jadi kalau misalkan saya tidak lolos kan biar malu ya, biar gak malu ya. Oke. Ya, begitu. Alasan yang bagus sih. Tapi BTW, kampus mengajar itu apa sih, Wi? Apakah harus mengajar memang tugasnya? Enggak sih. Sebenarnya orang banyak yang mengartikan kampus mengajar. Kalau kita ikut kampus mengajar, kita bakal ngajar. Mengajar, gitu. ya. Full mengajar Ya, full gitu mengajar. kan. Nah, sebenarnya enggak. Lalu Kita ngapain? kampus mengajar sendiri itu kita tidak diwajibkan untuk mengajar. Terus mengajarnya kampus mengajar dari? Ya kurang tahu ya Mas. Intinya kita di sana itu tidak diwajibkan mengajar. Kita hanya mendampingi guru gitu. Mendampingi guru. Istilahnya kita sebagai fasilitator. Jadi tidak full mengajar. Orang-orang ya sebelumnya saya juga mikirnya wah ikut kampus mengajar nanti kita ngajar ya ngajarin gitu. Sebenarnya megang tidak. kelas gitu ya. Iya. Ternyata enggak. Kita hanya mendampingi guru di saat pembelajaran, entah di kayak di bagian administrasi teknologi gitu. Jadinya
boleh sih mengajar, tapi tidak selalu mengajar. Kayak misal gurunya ada yang izin nih, berhalangan, ya, ya ada yang izin. kita Baru boleh menggantikan. Gitu. Ya. Itu Di sana. yang lolos, sebelum ke yang lolos ya, Mbak Dwi sendiri di sana pernah ngajar nggak? Kan tidak wajib nih. Selama penugasan di sana pernah ngajar nggak sih? Pernah lah, sering. Sering? Ya, sering. Kalau misalkan ada guru yang berhalangan, saya diminta buat ngajar kelas. Saya lebih sering ngajar kelas yang tinggi. Di kelas 6, kelas Ya, 5 kelas gitu. 6, kelas 5 gitu. Capek nggak sih? Kan butuh effort dong kalau ngajarin, sedangkan Mbak Dwi basicnya bukan di PGSD, di ekonomi ya kan, yang Iya, biasa benar. ngitungin uang. Ya, Effort nggak sih? Kadang Butuh. apa ya Mas, dari pihak sekolah sendiri tuh kaget, loh kamu kan bukan dari anak PGSD. ini, PGSD gitu, kenapa kok bisa ikut gitu. Sebenarnya kampus mengajar itu bisa diikuti semua jurusan. Semua jurusan. Ya, jadi kita semua bisa nyoba nih gitu. Menurut saya apa ya Mas ya, effort itu datang secara tiba-tiba dari saya yang tidak punya bekal apa-apa kan, kayak buat mengajar bukan dari PGSD kan. Iya. Jadi kayak tertantang gitu. Oh, Tertantang. oke. Sebelum pembahasan tentang pengalamannya Mbak Dwi di sana nih, Ha-ha. tentang berapa lama dan apa yang didapatkan di sana, pendaftaran, tahap seleksi itu kan panjang sih ya, kayaknya ya, Iya, lumayan. panjang ya, melewati beberapa tahap yang menurut saya mungkin banyak menghabiskan tenaga. Iya, benar. Apa aja sih yang harus disiapin? Terus juga syarat-syaratnya apa aja sih? Sebenarnya tidak begitu ribet sih Mas kalau menurut saya ya, kecuali mungkin orang ini mempersiapkannya itu apa ya, secara dadakan gitu. Ya. Kalau sudah dipersiapkan dari awal, sebelumnya kita itu harus punya akun MBKM, Akun MBKM? yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, MBKM. Nah, setelah kita punya akun tersebut, di sana tuh kan banyak platform kayak kampus mengajar, terus pertukaran pelajar. Nah, kita bisa pilih tuh mau Pilih ikut salah satu dari ya, yang programnya tersebut. Kayak saya kan ingin ikut kampus mengajar. Jadi ya tinggal cari aja persyaratannya apa aja. di sana. Kalau yang kampus mengajar itu persyaratannya ya kayak surat-surat gitu. Surat Kayak, sehat? ya surat keterangan sehat, persetujuan orang tua, rekomendasi dari kampus, terus transkrip nilai, CV juga gitu. Berarti itu tes-tesannya langsung ke pusat atau ada seleksi terlebih dahulu di kampus masing-masing? Enggak. Kalau saya langsung ke pusat. Langsung ke pusat? Iya, langsung dari pusat, dari Dikti. Oh, dari Dikti. Ya, dari itu. Mbak Duitnya sekarang semester 5 ya? Ya, sekarang Minimal semester itu semester berapa untuk bisa daftar ke fakultas? semester 4. Semester 4. Iya. Oh, semester 4 sudah bisa ya? Iya, kebetulan saya kemarin itu pas di semester 4 daftarnya, Mas. Nah, Oh, pendaftaran di semester 4, Iya. terus penugasannya di semester 5. iya gitu. Oh. Jadinya saya daftar dulu di semester 4, terus kan penugasannya di semester 5. Iya. Jadi Seperti itu. apa ya? Menggantikan semester 5. Berarti full nih, satu semester nggak masuk ya? Iya. Full sama sekali tidak masuk. Jangan ditanya. Makanya jarang ketemu kan? Iya, susah banget nih ketemu. Disamperin ke rumahnya juga nggak ada ya. Emang pernah ke rumah? Enggak sih. Terus penugasan kan selama seleksi itu selesai ya? Seleksi Oh iya, seleksinya itu ada berapa tahap? Ada dua tahap, Mas. Yang pertama itu verifikasi berkas. Apa aja tuh berkasnya? Ya, berkas yang tadi yang surat tadi. kesehatan, Ya. nilai ya? Nilai dari terus kampus. dokumen-dokumen yang kayak pendukungnya itu kayak sertifikat apa Oh, gitu. yang pernah didapatkan. Ya, yang pernah diikutin, kayak pernah pelatihan apa Oh, ya, gitu. seminar. Nah, ya itu terus CV juga. CV itu kayaknya juga Menentukan. iya salah satu pendukung buat lolos verifikasi berkas. Nah, setelah lulus verifikasi berkas,
kita lanjut ke tahap seleksi. Tes Tahap akademik tuh. Ya, ada literasi, numerasi, sama ini survei kebinekaan. Iya, yang Mbak Dwi pelajari tentang tes itu untuk lolos apa sih yang dipelajari? Kebetulan saya tidak belajar. Oke, memang Tapi- pinter ya berarti ya. Enggak, Mas. Ya belajar juga sih. Ya belajar kayak lebih ke literasi sama Literasi. numerasinya. Oh. Kalau kebinekaan di luar kepala berarti. Enggak juga Enggak sih. juga ya. Ya ikuti kata hati. Ya. Berarti menjelaskan tentang poinnya banyak di kebinekaan sama literasi berarti, atau numerasi, atau sama rata, atau ada yang menonjol dari salah satu sisi itu di Kurang tahu ya tes-tesannya. Mas kalau poinnya, cuma kalau soalnya itu lebih banyak yang kebinekaan. Di kebinekaan ya. Iya. Oh. Memang. Berarti ini Mbak Dwi termasuk beruntung ya bisa lolos. Ya, kan ini seleksinya se-Indonesia. Se-Indonesia? Mas. Iya. Tidak dibagi setapal kuda gitu. Enggak, se-Indonesia. Se-Indonesia full. Iya. Kebetulan di angkatan 4 ini kalau nggak salah itu 15.000 orang Yang daftar, yang ikut, yang yang terpilih. Yang terpilih. Yang terpilih apa ya? Yang daftar Yang ikut, 15.000. ya, mungkin ya. Iya, Yang terpilih berapa ribu? kurang tahu. Aduh. Ya yang pasti lebih sedikit lah ya. Terus dari UNAR sendiri yang lolos kampus Merdeka itu ada berapa orang? Dari kampus kita sendiri. Kurang tahu ya Mas, tapi kalau dari fakultas Tas kita ekonomi, ya. lebih banyak. Lebih Lebih banyak banyak dari fakultas ekonomi. lain. Ya, Hah? Sebentar. Gimana, Mbak? lebih banyak dari yang lolos itu. Ya. Kebanyakan dari fakultas oh, ekonomi ya dan ya. bisnis, Mohon gitu. maaf, memang agak ini Ada juga dari pertanian. pertanian, Ya. hukum, sastra, Kurang ada. tahu, Oh, kurang tahu. Yang dari ekonomi ada berapa orang? 3 ya? 4? Lebih, Hah? lebih kayaknya. Lebih? Iya, Oke. banyak. Yang Ada Yang saya Rekso tahu, ya. ya, yang Ada saya tahu Dwi- cuma itu Dewi. Rekso, Dewi, sama Ines. Ines. Itu yang saya tahu. Tapi masih ada lagi. Ada lagi teman-teman. Oke. Oh, banyak ternyata ya. Banyak. Emang keren kan anak Unars. Ya kali nggak mau masuk Unars ya kan? Iya dong. Harus itu, harus. Masuk Unars biar jadi keren kayak kita. Ayo, oke. Terus itu lagi, Mbak, kayak kan setelah melewati semua tahap pengumuman lolos, sebelum terjun ke tempat penugasan, kita dapat nggak sih yang namanya pembekalan itu, nanti kita di Ada. sana ngapain? Terus Iya, ada. ada. Pembekalan sebenarnya kan kita itu ikut kampus mengajar dihitung 5 bulan. 5 bulan kan? 5 bulan ya. Nah, kita itu 1 bulannya pembekalan, terus 4 bulannya itu penugasan. Oke. Lumayan ya, lumayan lama ya. Iya lama. Lumayan lama. Lama, tapi kalau dijalani sebentar. Oh iya sih, moro-moro udah selesai aja gitu ya. Iya, pembekalannya kebetulan itu daring. Daring? Iya. Langsung dari pusat? Iya. Langsung dari pusat? Ya kali Mas gak daring. Kan satu Indonesia. Iya yang sih. ikut juga gak sedikit. Terus di pembekalan itu apa aja yang dibekali? Kita dikasih pembekalan apa Ya, untuk selama kayak penugasan? pembekalan tentang literasi, numerasi, terus kayak aplikasi-aplikasi kayak Sepada Dikti Yang- gitu-gitu, oh, yang penunjang, penunjang kita buat mengajar. apa ya, mengikuti kampus mengajar itu. Oh. Kayak kalau Sepada Dikti itu kayak aplikasi Kuiper. gimana sih cara mengajar yang Oh, baik gitu. ya. Terus diajarin tentang pembuatan apa ya? Kayak apa ya? Ih, ini Ayo, ya? apa yo? Lupa. Ayo. Lupa. Kuiper itu termasuk teknologi yang menunjang ya? Kuiper, Edmodo. Enggak Enggak. ada. Enggak ada di yang situ? Ya, Kuiper enggak ada. Ya, itu dah. Aplikasi tentang ini lagi kayak dijelaskan tentang AKM. AKM? AKM itu asesmen apa ya? Ya, seperti itulah ya. Ya, kayak ujian, tapi itu khusus kelas 5. Khusus ya, kelas ya. 5 Anu, kayak UN-nya lah ya kan? Ya. Ujian yang ditaruh di kelas 5 itu kan, yang Asesmennya, baru kan? yang Iya, iya. baru. Tahu kelas itu. 5. Kelas 5. aja yang mengikuti itu dipelajari di sana di pembekalan. Pembekalan. Iya, benar. Terus setelah pembekalan kan ada penugasan.
penerjunan dulu. Penerjunan dulu lebih ya. dahulu. Itu Penerjunan itu kayak kita dibawain surat toh apa ada yang mendampingi? ada yang mendampingi Mas. Kita ada DPL. Oh, Desain DPL. pendamping lapangan. Iya. Iya. Jadi kita itu setelah pembekalan kita itu penerjunan. Penerjunan itu dari pusat dulu. Jadi kita itu kayak penerjunan serentak gitu ya. Kayak serentak itu lewat daring. Terus di dinas. Di dinas. Ya, perwakilan setiap tim itu ke dinas gitu. Oh, Jadi Apa? Pengumuman itu langsung tim berarti ya? iya, Pembentukan pengumumannya- tim langsung. Iya sih, tapi kita tidak tahu tim kita itu siapa. Oh, iya. Jadi pengumumannya itu kita murah-murah sudah penempatannya di SD ini. Jadi kita dengan orang ini ya, gitu. enggak. Jadi kita cari tahu sendiri di grup Oh, iya. di grup KM gitu. Jadi kita cari apa ya? Tidak kenal gitu tuh. Iya. Tapi kebetulan saya tuh dapat temen yang sudah kenal. Dari Sekretaris Oh, 2. sekretaris 2. Iya, Mbak jadi- Dewi. Iya, Mbak Mbak Dewi. Dewi. Dewi ya? Saya Oh, Dewi, Iya, yang mohon maaf. satunya Mohon Dewi. maaf. Ya, Dewi, Mbak Dewi. Ya. Satu tempat berarti ya? Enak Satu tuh. penempatan. Jadinya nggak usah bingung-bingung nyari temen lagi. Iya, bener. Jadi itu penempatannya itu tidak kita yang milih. Jadi dari sananya Dari langsung. sananya. Begitu. Terus Ya, setelah itu tadi kan penerjunan ya. Ya, penerjunan. Setelah penerjunan itu baru penugasan. penugasan Ya, selama yang 5 bulan itu 4 bulan itu ya? Iya. Jadi kita itu penerjunan dulu kan ketemu DPL nih Ya. di dinas. Setelah itu DPL mengantarkan kami ke sekolah gitu. Oh ya. Permisi lah. Iya, Assalamualaikum, istilahnya. mau datang. Kan nggak moro-moro kita Izin. datang langsung ke Iya. sekolah, ini ada apa gitu kan gitu. Basa-basi. Iya. Terus selama kan penugasan itu 4 bulan pasti ada tugas dong. Apa kita yang bikin tugas sendiri? Program kerja lah jatuhnya. Iya. Kita yang bikin atau memang sudah ditentukan? Enggak, Mas, kita yang bikin. Gini, selama penugasan itu 1 minggu pertama itu kita melakukan observasi. Cek ombak ya. Iya, observasi lingkungan sekolah, terus apa saja sih yang sudah dilakukan sekolah ini, kayak pembelajarannya gimana, Oh. terus ada apa aja fasilitasnya gitu, kayak misalkan ada perpustakaan nggak gitu, Iya. terus lingkungannya gimana, siswa-siswanya bagaimana gitu, termasuk orang tuanya juga kita Di kita Observasi juga. gitu. menyeluruh berarti observasinya Iya. ya. Kayak guru-gurunya juga cara mengajarnya bagaimana gitu. Nah, setelah kita observasi selama 1 minggu, kita baru tuh kita itu mikirin proker apa yang cocok. bakal kita lakuin iya. selama 4 bulan ke depan gitu. Jadi prokernya itu muncul dari sana. Prokernya muncul dari sana. Kebetulan proker saya kemarin itu kayak ngadain pojok baca, terus kayak kalau ada misal kayak memperingati hari-hari besar gitu, kayak Hari Pohon Sedunia, Iya, Hari 17 Pohon. Agustus gitu. Bikin acara biar siswanya Ya. itu juga tambah aktif gitu ya. Biar mereka tahu, kayak ngadain sosialisasi juga Oh, gitu. iya. Tapi itu bukan cuma ke siswanya ya, Mas, Ke guru dan gurunya wali murid juga. Kayak kalau misal ke gurunya itu ngadain pelatihan tentang bagaimana cara Mengajar. dengan menggunakan Teknologi yang baik ya, gitu. Kan sekarang kan sudah bergantung pada teknologi. teknologi. semuanya Sedangkan gitu. guru-guru kan banyak yang masih Iya. agak belum mengetahui Iya. tentang teknologi. Masih Iya. setengah Ya, kurang lah gitu. 20-30% lah. Ya, tidak semuanya kan paham Ya, gitu. ya. Jadi kita sebagai generasi muda nih, datang ke sana itu ngenalin, kayak misal kebetulan ya kemarin itu saya penempatan di SD
2. Iya, SD mana? Saya lupa menanya itu. Ya, Di SD mana? Iya. Ya, penempatan saya tuh kemarin di SD Negeri 2 Bloro Besuki. Besuki? Iya. Udah ke dong? Iya, kebetulan di Satu desa? bukan satu desa sih, Mas. Beda desa. Cuma Tapi satu dekat? kecamatan. Oh, Iya. oke. Lumayan 7 kilometer dari rumah. Untung sekali Anda ya. Lumayan tinggal di rumah, nggak usah ngekos Iya, lagi. nggak usah ngekos. Buat teman-teman yang satu tim itu yang jauh, Ya, gimana? Ngekos. Ngekos? Sebenarnya kita itu usahain biar tidak ngekos. ya gitu. kayak minta fasilitas apa ke desa Ya. tuh. Tapi belum dikasih, Belum belum dikasih. ada rezekinya. Oh, belum ada Jadinya jadinya. mengajukan itu tidak dikasih. Jadi mau gak mau ngekos. Ada yang PP juga Wah, PP mana tuh? dari Besuki Besuki Situbondo. Rekso itu PP. berangkat pagi pulang sore gitu. Effort sekali tuh. Lumayan sih ya. Ya lumayan. Soalnya dia kan itu ikut double degree kan di UNES. Dia kuliah 2 jurusan kan. Wow. Ya dong, keren kan? Kita di kampus kita ini bisa kuliah 2 jurusan. Masih nggak mau kuliah di UNAR sekalian, ha? Sini dong. Iya dong. Keren ya. Apa selama 4 bulan tuh full masuk setiap hari? Ya full. Minggu masuk? Enggak lah. Minggu, tapi laporan minggu itu ada. Laporan juga? Iya. Oh, logbook? Enggak, kalau minggu itu laporan mingguan. Oh, laporan mingguan. Jadi libur nggak libur ya? Enggak libur sih sebenarnya. Orangnya libur tapi laporannya enggak libur. Oke. Ya, begitu. Setelah itu apa? Penugasan ya. Penugasan? Ya. Prokernya kita Berjalan nggak prokernya? ada yang berjalan, ada yang enggak. Karena kita kan ngikutin ya Mas, Ya, ngikutin alur yang di sana. Yang jalan itu cuma beberapa sih. Ya, 1 dari 7 proker yang tidak berjalan lah. Ya setidaknya kayak proker-proker kecil yang kita tuh ngadain proker apa? Kayak tiap ngadain pelatihan intensif buat siswa yang belum bisa baca gitu. Ada. Ada? Ada. Kelas berapa itu? Kelas dari kelas berapa ya? Kelas 6 juga ada. Oh, kelas Yang 6 juga ada? Belum bisa Belum baca. bisa baca sama sekali. Ya, jadi kita yang penting proker-proker kayak gitu tuh berjalan. Berjalan Gitu. untuk memaksimalkan biar siswanya bisa membaca semua. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Iya. Sudah semua? Ya, tidak semua. Yang tidak semua, penting tapi sudah apa ya? Tidak lancar, yang penting bisa. ya, gitu. tidak sebanyak sebelumnya ya. Tidak separah. Keren sekali. Mbak-mbak ini sama mas-mas yang mengikuti kampus mengajar. Iya dong. Tapi Banyak pengalaman. malah tadi ada satu hal nih yang ganggu mata saya ya. Apa? Baju yang Mbak pakai tuh keren banget ya. Kampus mengajar. Kenapa? Pengen Pengen Ikut sih. dong, ikut. Enggak lah, udah semester 8. Udah semester 8 iya dong. deh. Ya kali skripsi gimana. Cuma keren sih. Iya. Pengen pada saat itu memang saya semester 5 tuh pengen ikut kampus mengajar karena ketidaktahuan tentang pendaftaran yang saya malas membaca, malas melihat info-info lah. Saya pikir ribet Padahal pendaftarannya. nggak ribet. Ternyata setelah Mbak Dewi ceritakan, kok saya menyesal tidak ikut. Ternyata Menyesal. tidak seribet itu. Iya, sebenarnya tidak ribet sih Mas. Tapi ya kalau kita mempersiapkan itu Ya, dadaan, ya, mepet-mepet. kalau mepet-mepet ya kayak gopuh kan. Ya, gopuh. Jatuhnya gopuh. Apa aja sih yang belum ini gitu. Kalau sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, ya enggak, nyantai aja. Slow aja ya. Iya. Biasa Buktinya aja. saya kan kemarin kayak ya biasa-biasa aja Biasa gitu. marah-marah. Mas, saya penugasan. Iya. Oke. Surprise. Surprise sekali memang. Biar kaget gitu. Ya, Ya terus kan pengen punya biar gak di BEM aja iya, gitu. iya. Oke. Terus selama di kampus mengajar nih 5 bulan kan full jatuhnya. Iya. Kesan dan pesannya buat kampus mengajar yang selama Mbak Dwi ikuti, pengalamannya lah, apa aja yang harus disiapkan kalau mengikuti kampus mengajar yang benar-benar butuh harus disiapkan itu apa? Menurut saya ya yang pertama itu mental. Mental? Ya, Kenapa? Biar gak kena mental gitu? menurut saya mental buat sabar
Oh, oke. Ya. Sabar itu paling penting, apalagi ditaruh di SD. Oh, ya musuhnya anak kecil-kecil Ya. yang susah diatur ya kan. Oke. Lumayan sih, harus ngebatin tiap hari. Ya, yang pertama itu kita harus mempersiapkan mental dulu, terus kayak kita belajar tentang literasi, numerasi, administrasi, teknologi juga. Kayak apa ya, kan bukan kebanyakan sih, kan tempat kita penugasan itu adalah sekolah-sekolah yang tertinggal gitu, yang tinggalnya di pelosok, yang masih akademiknya kurang gitu Kurang kan. lah ya, kurang lah pokoknya. Tidak sama yang di Jadi, kota-kota. kayak kemarin tuh tempat saya penugasan itu masih belum ada media-media buat promosi kayak YouTube, Instagram Belum gitu, ada? belum punya. Belum punya. Jadinya kita itu memperkenalkan biar sekalian kita bikinin gitu. Jadinya ya belajar tentang itu dah. Kita kan di kampus mengajar itu fokusnya ke 4 hal itu: administrasi, literasi, numerasi, sama teknologi. Gitu. Oke. Jadi mungkin lebih banyak melatih di sana. Terus yang paling penting literasi, numerasi sih Mas, yang paling penting. Yang paling penting itu. Ya, Untuk karena proses pembelajaran yang paling banyak itu di literasi, numerasi. Ya, ya. kayak kita ngajar, kita kan sesekali ngajar Ya, ya di sesekali sana. ngajar. Kayak apa sih yang akan kita lakukan biar gak bosen nih anak-anak, Biar nggak boring. ya belajarnya Biar gitu. excited buat belajar. Ya biar semangat gitu kan. Mungkin ya dari guru-guru kan ngajarnya ya cuma Gitu-gitu aja. Jadi kita kayak ngasih inovasi pembeda baru, lah. ya gitu. Inovasi baru biar mereka senang, nggak bosen belajar di kelas terus gitu. Oke. Terus itu kan kesan pesannya ya. Ini ada satu pertanyaan yang lupa. Apa? Tadi. Penarikan. Penarikan. Oh, Pas penarikan nangis nggak sih? nangis. Soalnya kan sudah ya ikatan meskipun cuma 4 bulan, tapi kan untuk Badui sendiri yang suka anak kecil ya pasti akan deket lah satu Deket, dua siswa. Malah ya anak-anak di sana itu kalau misal kita di sekolah, mereka nggak mau gurunya yang ngajar. Jadi minta kakak-kakaknya terus. Yang ngajar ya. Jadi sampai gurunya tuh kayak nggak enak hati tuh ya. Kalau Takutnya kita disangka ngajar. nggak mau ngajar. Takutnya disangka kita mau guru-guru itu takutnya Nggak mau kita ngajar gara-gara. nyangkanya guru-guru itu memanfaatkan Oh, kita. iya, gitu kan. iya. Kadang kayak gitu. Padahal muridnya sendiri yang minta. Iya, padahal muridnya sendiri yang minta. Ya enggak apa-apa sih, kita juga seneng Cari kan, pengalaman juga ya. seneng. Ya berat banget sih Mas pas penarikan sampai nangis-nangis. Sampai sekarang tuh apa ya, adik-adik itu banyak Masih yang- ingat ya? Kita kan punya kontek-kontekan Oh, nih, iya, masih punya grup kontek-kontekan, gitu. oke. Jadi kapan ke sekolah lagi gitu. Oke. Jadi ikatannya sudah deket banget. Berarti Sudah- sekolah juga full support sama kegiatan ya? Alhamdulillah Pihak full sekolah? support banget. Jadi Keren sekali. alhamdulillah banget nih saya ditempatkan di sekolah yang bener-bener apa ya Mas, kayak ngedukung Banget sama Ngedukung program-program yang banget. Heeh. dibikin. Kayak mereka itu nganggep Keluarga. ya, kita keluarga sampai wah Sedalam itu ya ikatannya. ya. Oke. Jadi pas mau perpisahan tuh kayak berat banget buat ngelepasin sekolah itu gitu. Iya. Jadinya sampai nangis. Ya begitulah drama-drama. Drama-dramanya. Ya, seperti itulah pengalaman dari Mbak Dwi ya. Iya. Keren banget pengalamannya yang sudah diceritakan, banyak hal-hal positif yang bisa diambil dan hal-hal keren yang bikin kayaknya kita harus daftar juga nih biar kita tahu gimana survive-nya, struggle-nya, happy-nya seperti apa. Ya, perlu dicoba. Perlu dicoba memang. Nggak seribet yang kita pikirkan sebelumnya tentang pendaftaran. Ya, Iya kan? Kadang kan banyak orang yang enggak mau ikut Ribet, iya. gitu kan. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi kalau misalkan kita mempersiapkannya sudah dari jauh-jauh hari, ya kita tinggal nyantai aja. Tinggal mempersiapkan kalau pas seleksi, kalau sudah masuk tahap seleksi, terus
kalau sudah mau penugasan ya tinggal Tinggal mempersiapkan itu aja gitu. Tidak seribet itu dan memang tidak ribet ternyata. Ya, Terus karena kita perlu nyoba, Mas. ya, silakan dicoba. Jangan Terima takut mencoba. Terakhir, Apa? pesan buat yang sedang mengikuti pendaftaran atau buat yang mau daftar di Lagi nih, Angkatan 5. Pesannya jangan patah semangat, diperbanyak sabarnya. Karena yang kita hadapi anak kecil ya, yang lebih di bawah kita lah ya. si pikirannya main ya. Ya, terus jangan lupa banyak belajar tentang literasi, numerasi, administrasi dan teknologi ya. Teknologi juga itu sih yang perlu dipersiapkan. Diingat ya buat yang mau daftar nih. Ya. Kisi-kisi dari Mbak Dwi-nya, seniornya nih. Ya, tidak begitu sih. Masih ada yang lebih nih. Ada yang angkatan 2, angkatan 3, angkatan 1 juga. Yang pertama. Saya kan sudah keempat. Iya sih. Ya. Tapi ya keren pokoknya. Keren, sudah melewati semuanya. Capek sih menurut saya, kayaknya ini capek sih. Sebenarnya capek sih, Mas. Kayak Tapi happy ya? capeknya itu tergantikan kayak dapat pengalaman yang tidak bisa tidak bisa di tempat lain kalau nggak di situ ya. Ya, tidak bisa dibelilah. Ya. Jadinya feedbacknya itu banyak buat saya sendiri gitu. Banyak. Ya. Oke. Ya. Aduh. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dwi. Iya, sama-sama. Yang sudah mau hadir dan berkenan untuk sharing-sharing pengalaman di sini. Di podcast kita. Di podcast kita. Sebelum kita akhiri, untuk siswa-siswa yang bingung mau masuk kuliah di mana, jangan lupa. Enggak usah jauh-jauh. Di Situbondo ada kampus terbaik, terkeren. Nanti ketemu kita ya. Situbondo. UNARS, daftar di UNARS, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Segera daftar dan kuliah di sini. Ajak teman-temannya untuk kuliah di sini. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.